Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, banyak berkah dan kebaikan dari Tuhan, amin. Di video kali ini aku mau buat sinking fun nih. Udah pada familiar belum ya dengan istilah sinking fun? Jadi sinking fund itu adalah dana yang dikumpulkan dan disisihkan secara rutin dan nantinya akan digunakan untuk tujuan tertentu yang sudah jelas. Awalnya istilah ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang atau membeli aset. Tapi makin kesini istilahnya banyak dan sering dipakai untuk cara menabung yang lebih menyenangkan saja. Dan ini aku akan bikin beberapa sinking fund. Pertama, aku akan bikin sinking fund untuk dana pendidikan anak-anak. Zaman sekarang biaya pendidikan makin mahal ya. Uang yang dulu bisa dipakai buat aku kuliah 1 semester, sekarang kayaknya cuma cukup untuk biaya SPP bulanan SD swasta nasional saja. Kebayang deh nanti biaya kuliah anak aku 15 tahun ke depan berapa ya? Nah, makanya ini aku dan suami mau mempersiapkan dana pendidikan sedini mungkin. Anak aku ada 2, yang paling besar akan masuk TK tahun ajaran baru nanti, yang kecil sekarang usianya 2 tahun. Alhamdulillah untuk kakaknya biaya pendaftaran dan uang pangkal TK-nya sudah selesai, tinggal untuk SPP per bulannya saja. Jadi ini aku mempersiapkan untuk masuk SD 2 tahun lagi dan untuk yang kecil juga dipersiapkan untuk masuk TK dan SD-nya ya. Karena ini jangka waktu tabungannya nggak terlalu lama, kurang dari 5 tahun, rencananya aku akan simpan di reksadana saja ya teman-teman. Mungkin kalau simpan untuk biaya pendidikan kuliah yang masih lama, bisa simpan di instrumen lain kayak saham, obligasi, atau mungkin investasi di bisnis ya. Yang penting instrumennya harus tahan terhadap inflasi. Nah, selanjutnya ini aku mau bikin sinking fund receh, ala-ala aja, uangnya berasal dari sisa-sisa uang belanja rencananya. Kayaknya tuh nggak perlu, tapi kalau ambil langsung dari anggaran belanja, cukup mengganggu cash flow bulanan juga ya. Jadinya mari kita sisihkan sedikit-sedikit. Nah, ini yang pertama aku mau bikin untuk kebutuhan anak-anak. Mungkin nanti bisa dipakai untuk beli mainan atau untuk ulang tahun atau beli perintilan-perintilan sekolahnya anak-anak. Ini sinking fund-nya mungkin akan ada terus dan mungkin sewaktu-waktu juga akan aku ambil. Jadi aku bikinnya nggak pakai target, tapi aku tulis aja berapa uang yang masuk, uang yang keluar, dan saldo uang yang ada di sinking fund-nya berapa. Memang salah satu manfaat dari sinking fund itu adalah mencegah terganggunya cash flow bulanan ya teman-teman. Kayak yang tadi aku udah bilang. Kayaknya misalnya nih untuk ulang tahun anak, pengen gitu bikin perayaan kecil-kecilan, bikin kue, ngasih kuning, terus pengen bagi-bagiin ke tetangga dan keluarga. Rasanya kalau nggak dianggarkan khusus tuh agak berat juga ya. Kelihatannya sepele tapi ternyata manfaatnya banyak banget ya sinking fund ini. Nah, ini selanjutnya aku mau bikin sinking fund juga untuk perintilan dapur. Maklum lah ya, mama kayaknya tuh gak bisa gitu ngelihat perintilan-perintilan dapur yang lucu-lucu dan estetik-estetik itu. Tapi tetap kalau gak dianggarkan kok kayaknya mengganggu cash flow bulanan ya. Jadinya ini aku mau bikin juga untuk perintilan dapur. Ini juga sinking fund-nya sama kayak kebutuhan anak tadi, mungkin akan ada terus dan sewaktu-waktu akan aku ambil, jadi aku nggak akan bikin target ya teman-teman. Kalau ngomongin sinking fund sebenarnya manfaatnya banyak banget ya dan bisa digunakan buat macem-macem. Biasanya sinking fund digunakan untuk bayar-bayar yang sudah rutin dan pasti akan dibayarkan. Kayak pajak kendaraan, bayar sekolah, asuransi, atau bisa juga untuk merencanakan sesuatu di masa yang akan datang. Pengen kurban misalnya di tahun depan, atau pengen umroh, atau liburan bareng keluarga. Apalagi ya, banyak sih ya bisa buat mencegah hal-hal yang gak diinginkan juga. Dengan punya sinking fund bisa mencegah kita buat berhutang juga. Gak sedikit-dikit karena FOMO, takut ketinggalan hits, barang-barangnya lagi hits gitu kan. Lihat perintilan dapur lucu yang diupload sama Mama Gram, jadi
tiba-tiba pakai pay later atau kartu kredit buat check out di marketplace. Ini lagi cerita pengalaman pribadi ya. Tapi itu dulu, sekarang sudah bertobat, alhamdulillah. Jangan lagi deh. Nah, ini yang selanjutnya aku bohong buat sinking fund juga buat self reward. Ya, mau menyenangkan diri sendirilah, karena resolusi aku salah satunya di tahun 2022 ini adalah mau lebih mencintai diri sendiri. Karena dengan mencintai diri sendiri, ya mudah-mudahan bisa lebih banyak cinta juga buat orang-orang yang ada di sekitar aku, terutama buat anak-anak dan suami ya. Mungkin uang self rewardnya nanti bakal aku pakai buat beli jajan enak, beli baju, beli tas, bisa juga buat beli buku. Karena sebenarnya aku tuh dari dulu seneng banget baca buku. Dulu pas masih punya anak satu, kayaknya aku masih sempat buat beli buku dan membaca buku yang aku beli sampai habis. Tapi semenjak punya 2 anak, rasanya tuh gak sempet lagi. Kalau udah punya waktu sendiri, me time gitu, paling yang aku lakuin cuma santai-santai nonton Korea sampai nanti akhirnya ketiduran sendiri di depan TV. Nah, mulai tahun 2022 ini juga aku mau mencoba buat baca buku lagi, sekalian juga upgrade diri ya dari membaca buku. Adakah teman-teman yang suka baca buku juga samaan dengan aku? Nah, ini ada sisa uang belanja bulan Januari kemarin dan tambahan sedikit dari keuntungan online shop. Ada sekitar 362.000. Aku tuh masih bingung uangnya mau diapain. Makanya ini kayaknya mau aku masukin ke sinking fund aja yang tadi aku bikin. Tapi sebelumnya ini aku mau buat challenge dulu, challenge uang 2.000 dan 5.000. Karena kalau habis belanja tuh pasti dapat banyak banget ya uang pecahan-pecahan kecil begini. Kalau dulu rasanya derajatnya uang 2.000 dan 5.000 itu cuma bisa buat bayar parkir atau kasih tips di restoran. Sekarang coba mari kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Siapa tahu nanti bisa kebeli emas ya. Amin, lumayan banget kan. Nah, buat challenge ini, aku cuma pakai kotak tin wall bekas yang ada di rumah ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai apa aja yang ada di rumah, mau amplop yang agak besar, kaleng, atau kotak bekas es krim, apapun. Nah, ini aku udah siapin kertas challenge-nya. Aku udah bikin kotak-kotak. Dan ini aku ngeprint sendiri, by the way. Kebetulan di rumah ada kertas stiker karena memang nyetok buat dagang. Dan ini buat uang yang 5.000-an aku bikin 100 kotak, jadi nanti totalnya ada sekitar 500.000. Nah, alhamdulillah ini untuk pertama kalinya aku bisa ngumpulin sampai 22 lembar uang 5.000-an. Dan sedangkan untuk uang yang 2.000 itu aku buat 200 kotak. Jadi nanti totalnya ada sekitar 400.000. Aku gak mau banyak-banyak dulu nih challenge-nya, mengingat masih harus fokus untuk melunasi hutang kan ya. Nah, jadi ini aku mau bikin challenge-nya yang realistis saja, tidak menggebu-gebu. Yang penting ada yang bisa disisihkan, biar nanti dapat kebiasaan atau habitnya dulu buat menabung. Mungkin teman-teman yang lain juga yang mau belajar menabung bisa dimulai dari nominal-nominal kecil kayak gini ya teman-teman, dari yang receh dulu. Nah, ini masih ada sisa uangnya. Rencananya mau aku masukin ke sinking fund yang tadi aku buat. Masih ada sisa sekitar Rp185.000. Pertama, ini aku mau masukin dulu untuk kebutuhan anak sebesar 100.000. Nah, ini aku tulis di bulan Februari ini aku masukin uang 100.000. Selanjutnya, untuk perintilan dapur ini aku masukin 50.000. Dan aku tulis juga bahwa di bulan ini aku masukin uang sebesar 50.000 di sinking fund ini. Dan selanjutnya sisanya sebesar 35.000 itu aku masukin ke dana untuk sinking fund self reward. Ini juga aku tulis ya biar inget gitu. Dan selanjutnya untuk dana pendidikan. Nah, kalau untuk dana pendidikan ini dananya sebenarnya sudah dialokasikan sama aku dan suami dari pendapatan kami berdua ya. Jadi ini di luar uang sisa-sisa belanja yang tadi. Nah, uangnya itu yang untuk dana pendidikan kan di bulan Januari kemarin sudah aku masukin juga sebesar 200.000 untuk masing-masing anak. Jadi ada 400.000.
Ditambah dengan bulan Februari, jadi totalnya sudah ada 800.000. Seperti yang tadi aku bilang di awal, rencananya uang dana pendidikan ini akan aku simpan di reksadana ya teman-teman. Karena aku tuh orangnya sebenarnya nggak nyaman punya banyak uang cash dan hanya ditaruh di rumah saja. Karena nggak ada yang menjamin bahwa uang aku akan tetap ada di situ dan nggak hilang. Jadi aku memilih yang pasti-pasti aja, sudah dijamin keamanannya oleh negara, aku akan simpan di bank. Pernah dengar dong ya ada istilah yang bilang jangan taruh semua telur kita di dalam satu keranjang, karena kalau keranjangnya jatuh semua telurnya bakalan ambiar. Dan ini juga yang aku dan suami anut untuk menyimpan atau menginvestasikan uang kami. Kami taruh di beberapa instrumen keuangan yang berbeda. Tapi ini cara keuangan keluarga kami ya teman-teman. Balik lagi bisa ditiru kalau dirasa cocok, kalau nggak cocok silakan teman-teman cari alternatif yang lain. Dan kayaknya videonya sudah mau selesai. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau klik dan nonton video ini sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.